Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Riza Umami Aiman dengan NPM 223510374. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya tentang self assessment dalam mata kuliah kecakapan antarpersonal. Sebelumnya, untuk tugas ini saya berkesempatan untuk meninjau secara mendalam kemampuan mendengarkan saya melalui pendekatan observasi diri dan terorganisasi. Untuk tujuan dari laporan yang saya buat ini adalah untuk mengenali kelebihan, mengidentifikasi kekurangan, dan merancang langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan saya. Untuk proses observasi ini saya lakukan melalui 5 jenis percakapan dengan konteks yang berbeda. Baiklah, untuk yang percakapan pertama, itu, ada narasumber saya bernama Rika Yolanda, jenis kelaminnya itu perempuan. Untuk konteks percakapan yang saya dan Rika bicarakan ini mengenai, tentang kaitannya tentang keluarga. Dan durasinya percakapan itu sekitar 5 menit. Dan untuk catatan, perilaku, Rika tidak sekalipun memotong pembicaraan saya dan dia termasuk juga dalam berusaha untuk memberikan ruang penuh baginya ketika giliran berbicara, dan begitupun ketika dilakukan kepada saya. Ini saya bersama sepupu saya, yaitu Rika. Sebelumnya kepada Rika mohon izin dulu ya untuk merekam video percakapan kita. Ini untuk tugas di mata kuliah KAP saya. Ya. Baiklah, untuk percakapan yang kedua itu narasumber saya bernama Elsha Putri. Dia berjenis kelamin perempuan. Untuk konteks percakapan kami ini, saya dan Elsa berbicara tentang bagaimana kami mengatur waktu untuk menyelesaikan berbagai tugas perkuliahan, entah itu nanti berbagi pengalaman dan bagaimana lingkup perkuliahan kami sendiri. Untuk percakapan itu sekitar 3 menit. Dan ketika saya menceritakan tentang banyak hal tugas kuliah itu, ada kesulitan kami untuk mengatur waktu. Elsa sendiri juga termasuk pendengar yang baik dan penuh perhatian dan menunjukkan kepedulian yang besar kepada saya secara alami. Baiklah, saya di sini Riza Umami Aiman, NPM 235100374. Kali ini saya ingin mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Riau. Dia jurusannya Teknik Informatika ya. Iya, sebelumnya izin dulu mau record videonya untuk tugas KAP saya. Baiklah, untuk percakapan yang ketiga itu narasumber saya bernama Kurnia Insani, jenis kelaminnya laki-laki. Untuk konteks percakapan itu Kurnia itu berbicara tentang bagaimana kami mengatur waktu untuk menjalankan berbagai kegiatan organisasi di perkuliahan. Tapi kami juga sempat membahas tentang pengalaman kami di organisasi selama kami sekolah, dan kebetulan saya sendiri dan Kurnia itu satu organisasi di masa itu. Untuk durasi percakapan kami sekitar 12 menit, dan untuk catatan perilaku dia, Kurnia itu selalu mendengarkan sepenuh hati dan tidak pernah mengganggu pembicaraan saya, dan begitu saya ke Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sebelumnya nih minta izin ya kepada Kakak Kurnia, saya ingin merekam layar karena untuk tugas di mata kuliah KAP saya di kelas 5F. Boleh diizinkan? Oke, saya Kurnia memberikan izin. Oke, terima kasih kembali Kak Riza. Untuk percakapan yang keempat, nama narasumber saya itu adalah Andika Salihin dengan jenis kelamin laki-laki. Untuk konteks pembicaraan kami ini, saya dan Dika itu berbicara tentang cara mengatur waktu antara pekerjaan freelance yang dia hadapi dan seperti mengerjakan tugas-tugas yang diminta, dan dia juga salah satu sempat berbisnis menjual barang thrift. Dan durasi percakapan kami ini sekitar 10 menit.
Dan catatan perilaku Dika itu adalah ketika dia menceritakan tentang kesulitan dia dalam mengatur waktu untuk mengerjakan tugas dan menjalankan bisnis tripnya, dia memberikan solusi yang praktis berdasarkan pengalamannya itu kepada saya. Baiklah, saya Riza Umami Aiman dengan NPM 223510374. Kali ini saya bersama rekan saya yaitu Andika Salihin. Ya, dengan saya. Nah, biasanya eh, panggilan namanya siapa? Biasanya dipanggil Dika. Nah, sebelumnya Dika izin ya untuk record percakapan kita. Saya mau buat untuk dokumentasi tugas salah satu tugas mata kuliah saya. Oh iya, boleh silakan. Untuk percakapan yang kelima itu ada narasumber saya bernama Indah Sana, jenis kelaminnya itu perempuan. Untuk jenis konteks percakapan kami, saya dan Indah itu berbicara tentang pengalaman kami dalam menjalankan pertemanan sejak kecil, mulai dari mengenang masa-masa kami pas kecil dan sedikit bercerita kembali tentang apa yang kami hadapi sekarang. Dan kami, walaupun kami tetap bagaimana cara menjaga hubungan dengan baik dengan Indah dari kecil sampai sekarang karena dengan kesibukan yang berbeda sekarang. Untuk durasi percakapannya sekitar 4 menit dan catatan perilaku Indah itu sendiri kami mengenang masa-masa bermain bersama dan bagaimana kami hubungan kami itu berkembang seiring berjalannya waktu. Indah berbagi cerita tentang cara dia menjaga ikatan baik dengan teman-teman lamanya dan juga termasuk saya sendiri meskipun dengan kesibukan yang meningkat. Kali ini saya bersama narasumber saya yaitu salah satu teman saya sendiri dan kebetulan boleh diperkenalkan diri dulu? Ada main-main. Perkenalkan, nama saya Indah Sana, dipanggil Indah. Ya. Ya. Sebelumnya Indah izin dulu ya untuk merekam dokumentasi untuk video ini karena saya ingin buat video laporan tugas akhir saya. Boleh. Dari semua percakapan eh, yang telah saya lampirkan, ini adalah instrumen penilaiannya. Untuk skala penilaiannya itu ada 1 sampai 5. Setiap indikator itu memiliki poin. 1 itu sangat buruk, 2 itu buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Yang pertama itu saya akan menampilkan indikator positif. Jadi di sini saya telah memberi skala penilaian di setiap percakapan yang telah saya lampirkan. Bisa dilihat di sini, saya memberi poin berdasarkan penilaian pribadi saya sendiri terhadap instrumen penilaiannya dan sesuai dengan percakapan yang telah saya alami. Dan ini indikator negatifnya. Nanti dia entah baik dan buruknya itu semua rata-rata itu tergolong baik selama saya melakukan komunikasi dengan 5 percakapan yang berbeda tersebut. Untuk analisis kekuatan dan kelemahan, dan untuk kekuatan, yang pertama kemampuan untuk fokus penuh. Untuk pribadi saya sendiri, saya dapat sepenuhnya fokus pada percakapan dan memberikan perhatian penuh terhadap lawan bicara sehingga percakapan kami berjalan lancar. Saya juga dapat menjaga kesabaran dalam mendengarkan. Untuk konteks ini, saya mampu memberikan waktu kepada lawan bicara saya untuk menyelesaikan pemikirannya tanpa terburu-buru untuk memberi respon. Di situ juga tidak ada untuk saling memotong pembicaraan satu sama lain. Untuk kemampuan memahami konteks, saya itu termasuk mudah menangkap inti percakapan dan memahami konteks dari setiap topik yang dibahas. Di sini ada 5 topik yang telah saya bahas, dan insya Allah semuanya saya bisa menangkap inti percakapan tersebut. Untuk kelemahan pada saya sendiri, kekurangan dalam keterlibatan dalam percakapan nonverbal. Saya perlu lebih banyak menggunakan sinyal nonverbal seperti senyuman atau anggukan untuk menunjukkan keterlibatan saya. Berikutnya ada keterbatasan dalam mengajukan pertanyaan reflektif. Saya juga perlu lebih aktif mengajukan pertanyaan yang uh, mengenali pikiran saya lebih dalam untuk
mengonfirmasi tentang pemahaman saya sendiri. Berikutnya adalah rencana pengembangan keterampilan mendengarkan. Untuk di sini secara pribadi saya meningkatkan akan meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi saya. Saya juga mengasah keterampilan nonverbal dengan lebih responsif terhadap ekspresi wajah saya sendiri, anggukan dan kontak mata saya terhadap lawan bicara, serta berlatih dalam percakapan untuk memperkuat reaksi nonverbal saya. Nanti saya juga akan mengembangkan kemampuan saya tentang dengan bertanya dengan membuat daftar pertanyaan untuk memperdalam diskusi dan memastikan pemahaman saya terhadap diskusi yang akan saya jalani. Serta nanti saya akan mencari umpan balik dengan mengajukan pertanyaan kepada teman-teman atau rekan kerja atau lawan bicara saya yang lain untuk mengevaluasi cara saya mendengarkan dan berkomunikasi. Lalu menggunakan umpan balik tersebut untuk meningkatkan kemampuan saya. Untuk refleksi pribadi saya sendiri, tugas ini termasuk bisa membantu saya untuk meningkatkan nilai kemampuan mendengarkan, di mana saya menyadari bahwa saya sudah baik dalam menjaga fokus dan memberi ruang pada lawan bicara. Namun perlu memperbaiki respon nonverbal saya terhadap kemampuan bertanya. Untuk meningkatkan keterampilan ini, saya akan lebih fokus pada ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan mengajukan pertanyaan yang lebih relevan. Saya juga akan rutin meminta umpan balik juga kepada lawan bicara saya. Saya juga berharap dapat meningkatkan kemampuan saya ini untuk menjadi lebih efektif, terutama dalam situasi yang lebih cepat dan penuh gangguan. Sekian dari hasil presentasi saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.